Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama saya Wahyu Dwi Kusuma. Video kali ini saya ditemani dua orang teman saya, yaitu Mas Erwin dan Mas Firman. Terima kasih untuk dua orang teman saya, Mas Firman dan Mas Erwin, karena telah mengizinkan saya naik ke atas masjid untuk memvideokan menggunakan drone, yaitu depo kereta api yang letaknya tidak jauh dari stasiun Depok Lama. Tapi jangan ditiru ya guys, kita ke masjid bukannya sholat, malah menerbangkan pesawat drone. Oh iya lur, pastikan sebelum nonton video ini kita semua sudah mencuci tangan menggunakan sabun agar terhindar dari virus COVID-19. Mungkin ada yang belum tahu apa itu depo, dan mungkin juga ada yang sudah tahu apa itu depo. Bagi yang sudah tahu apa itu depo tapi belum pernah melihat depo stasiun Depok Lama, yuk kita lihat dari atas seperti apa deponya. Keseluruhan di video ini hanya menggunakan drone dari atas karena saya sudah mencoba memvideokan dari bawah, namun dilarang oleh pihak security stasiun dan juga pihak security depo karena peraturan kereta api yang melarang memvideokan baik itu stasiun maupun di dalam kereta dan juga di dalam depo. Ketika menyebut depo KRL Depok, pastilah nama tempat ini terdengar tak asing bagi pengguna kereta rel listrik KRL komuter lain, Jabodetabek, dan juga penggemar kereta api rail fans. Depo KRL Depok merupakan salah satu tempat istirahat atau penyimpanan stabling bagi armada KRL Jabodetabek. Selain untuk stabling, Depo Depok juga merupakan tempat perawatan dan perbaikan untuk KRL. Dengan luas sekitar 26 hektare dan memiliki 14 jalur untuk stabling yang mampu menampung 336 unit kereta, beserta 11 jalur untuk perawatan baik harian, bulanan, maupun tahunan, maka Depo KRL Depok dinobatkan sebagai depo kereta terbesar di kawasan Asia Tenggara. Saat peresmian Depo Depok oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Dani Setiawan, dalam sambutannya beliau mengatakan depo ini menjadi ikon Jawa Barat karena terbesar se-Asia Tenggara, di mana sebelumnya Jawa Barat telah memiliki ikon yang melekat yaitu Bio Farma, PT Pindad, serta PT Dirgantara Indonesia. Pembangunannya sendiri memakan waktu selama 36 bulan sejak 20 Agustus 2004 hingga 22 Januari 2008 yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan biaya untuk membangun depo ini sangatlah besar, yaitu 500 miliar rupiah, di mana dana pembangunannya berasal dari APBN dan pinjaman pemerintah Jepang melalui Japan Bank for International Corporation (JBIC).
hanya sebagai tempat perawatan KRL, Dipo Depok juga sebagai tempat peristirahatan terakhir KRL yang sudah tak lagi dinas alias afkir. KRL yang ditumpuk adalah KRL yang sudah lama rusak atau tak lagi bisa diperbaiki. Sebelumnya, jika KRL afkir, biasanya akan dibawa ke stasiun Purwakarta. Namun, karena alasan ekonomis, KRL ini dimakamkan di Dipo KRL Depok. Tak hanya itu, belum lama ini PT KCI membuat simulator kereta di Dipo KRL terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Pembangunan simulator ini untuk pembelajaran, baik itu dari masinis maupun para pelajar yang ingin mengetahui cara menjalankan KRL. Oh ya Lur, di sekitar daerah sini, tepatnya di Desa Ratu Jaya, pernah terjadi dua kecelakaan tragis, yaitu bertabrakannya kereta api dari arah berlawanan, dikarenakan dahulunya rel di sini hanya menggunakan satu jalur. Kecelakaan yang pertama terjadi pada tahun 1968, yang memakan korban jiwa sebanyak 116 orang. Kecelakaan tersebut melibatkan kereta api Bumel, kereta api ekonomi yang ditarik oleh lokomotif listrik dan lokomotif BB200. Bangkai kedua kereta yang bertabrakan sempat diletakkan di stasiun Depok selama beberapa hari, dan para korban dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Depok. Kemudian, kecelakaan yang kedua terjadi pada tanggal 2 November 1993 yang mengakibatkan jatuhnya 20 korban meninggal dunia dan 100 orang mengalami luka-luka. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada pagi hari dan berawal dari misinformasinya antara petugas pengatur perjalanan kereta api PPKA di pemberangkatan stasiun Depok Lama dan stasiun Citayam. Peristiwa ini bermula ketika rangkaian kereta listrik dengan rangkaian 8 gerbongnya diberangkatkan oleh petugas PPKA stasiun Depok Lama tanpa mengabarkan berita jalur aman terlebih dahulu pada petugas PPKA stasiun Citayam. Dan pada saat yang bersamaan, sebuah rangkaian KRL yang lain yang syarat akan penumpang dari arah Bogor baru saja berangkat dari stasiun Citayam. Karena hal tersebut, maka terjadilah tabrakan di sekitar tikungan Ratu Jaya. Masing-masing masinis dari jauh tidak saling melihat. Baru setelah dekat kedua belah pihak saling menyadari hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Kereta dari Depok yang lebih ringan karena penumpangnya kosong, remuk dan terangkat ke atas. Ketika kedua KRL bertabrakan dengan kecepatan sedang dan menyebabkan kereta terdepan dari 4 rangkaian kereta terbelah. Lalu terangkat ke atas serta menindih persambungan kereta kedua yang juga remuk. Sedangkan kereta yang dari Citayam penuh dengan penumpang menyebabkan semua penumpang terdesak ke arah depan, sehingga penumpang yang ada di depan setiap gerbongnya terhimpit dan berada di pintu terpental keluar. Terhimpit dan terpental inilah yang diduga menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia, termasuk masinis dan kondektur kedua kereta api. KRL yang terlibat kecelakaan adalah KRL Reo Statik
yaitu rheostatic mild dan stainless. Keduanya adalah kelas ekonomi, dan akibat dari kecelakaan kereta ini, dua kereta dari masing-masing set rusak, sehingga dua kereta sisi dari masing-masing set digabungkan menjadi KRL Catdog. Kini, jalur Jakarta-Bogor telah ganda sepenuhnya, sehingga angka kecelakaan dapat ditekan serta lalu lintas KRL semakin lancar, dan kita berharap semoga kecelakaan kereta api tidak terjadi lagi. Mengingat kereta api adalah transportasi favorit masyarakat Indonesia yang sangat ramai digunakan setiap harinya. Oke lur, itulah tadi ulasan mengenai Dipo KRL Depok. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk perkembangan channel yang jauh lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.